Ketika sholat di sana
itu menghadapnya kiblat, menghadapnya Ka'bah ya, menghadapnya Ka'bah. Jadi karena niatnya begini, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, bukan mustaqbilal qiblati. Tapi niatnya adalah usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah. Jadi perlu ini yang tanya itu kenapa? Karena kita di sana adalah menghadap ke Ka'bah. Jadi ada Ka'bah itu ada namanya Ainul Ka'bah, ada Jihadul Ka'bah. Kalau kita Ainul Ka'bah, ini seperti ini Ka'bah misalnya. Ya kita menghadap seperti ini. Dan Ka'bah itu kan tidak luas gitu. Paling sekitar dari sini-sinilah seperti ini kan. Gitu. Itulah sebut dengan Ainul Ka'bah. Contohlah misal ini nih. Begini nih, ini Ainul Ka'bah. Tapi kalau Jihadul Ka'bah itu kita menghadap itu ke arah kiblat. Nah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kita ini sholat itu menghadap Ainul Ka'bah atau kita itu menghadap Jihadul Ka'bah? Mengingat bahwa Ka'bah itu ukurannya cuma segitu. Nah kalau kita menghadapnya Ainul Ka'bah ada di sana, boleh saja kita menghadap Ka'bah. Karena kan kita di sana itu muter di sholat. Ada yang sholatnya itu sebelah sini. Itu kalau di sana itu begitu kan. Misalnya maaf ya kita praktekinnya juga supaya ini. Soalnya banyak perselisihan dan ini hal yang sangat penting. Misalnya Ka'bah ini, kalau orang ada sholatnya di sana, Masjid Nabawi, Masjid Haram itu masuk ini. Ada yang orang sholatnya begini. Tapi menghadapnya ke sini, putar gitu. Nah kalau kita di sini jauh dari sana, nah maka kalau orang yang sholatnya di sana itu menghadap itu adalah Ainul Ka'bahnya, karena jelas-jelas Ka'bah yang diminta. Maka semua orang yang di sana itu pasti sholatnya itu adalah menghadap ke sana. Walaupun kelihatannya begini, menghadap ke sana. Ya, nanti bapak-bapak mudah-mudahan bisa bantu orang sana. Jangan sekarang umroh itu sulit banget lah. Orang umroh itu sekarang kalau mau umroh itu harus disuweb dulu di sana. Jadi di sini suweb sampai sana disuweb. Habis disuweb itu di karantina 14 hari. Berarti lama kita di sana itu. Dan 14 hari sana yang bayar bukan orang sana. Iya kan kita yang bayar. Bayangkan berkanting dulu 14 hari. Udah begitu masuk ke sana ke Ka'bah Masjidil Haram. Jadi ada jarak nih, misalnya kayak di Ka'bah ini. Jadi di sini ini ada pagar tuh sampai situ. Jadi nggak bisa kita misalnya sekarang ya posisi sekarang, nggak tahu kalau nanti kita misalnya mau cium Hajar Aswad nggak bisa karena dihalangi oleh ini. Kita mau ke Muntazam misalnya nggak bisa. Kita mau ke Zin Ismail sini nggak bisa. Kalau sekarang ini, maka maaf ya kalau sekarang kita umroh ke sana. Ya bukan sia-sia bukan, yang penting kan niat. Satu, keadaan di sana harus 14 hari disuweb dulu di karantina. Kedua di sana kita nggak bisa menyuruh Hajar Aswad, nggak bisa multazam ke Zin Ismail, karena bisa makom Ibrahim itu. Jadi ini makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim ya, bukan. Kadang-kadang kita salah pengertian makom Ibrahim itu makamnya Nabi Ibrahim. Padahal bukan, makom Ibrahim itu nampak jelas Nabi Ibrahim di situ. Kalau makamnya bukan di situ, makamnya bukan di situ. Nah seperti itu. Jadi kalau kita ada di sana, walaupun kita kelihatannya nggak menghadap itu, menghadap semuanya. Karena muter. Coba aja orang tua itu orang ini kabur. Kan waktu itu begini dari Hajar Aswad seperti ini. Kita mengambilkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jadi muter sampai ke Hajar Aswad lagi. Nah, kalau kita yang ada di Indonesia menghadapnya itu bukan kepada Ainul Ka'bah, tapi syakroh itu arah. Nah, misalnya saya ada di Indonesia, ya. Yang penting saya itu menghadap ke arah ke arahnya, syakrohnya Ka'bah. Karena kalau kita ke Ainul Ka'bah, kita ada di Indonesia, Ka'bah sedang ada di situ. Kira-kira kita
tidak mungkin madep karena Ka'bah kecil. Maka walaupun kita dalam keadaan syafroh, ya misalnya dari sini Ka'bah disebut, kita sudah ke arah gitu, ke arah. Jadi kita mending yakin aja bahwa kita udah sholat menghadap Ka'bah, makanya menghadap kiblat. Kalau nggak percaya ukur dari sini pakai tambang, dan menghadap. Insya Allah sebelum ukur saya mati duluan. Udah ada Bismillah bahwa saya menghadap kiblat. Nah, kalau masalahnya kan ini banyak gempa, banyak ini emangnya gempa sekarang aja terjadinya. Dari dulu sebelum kita lahir juga sudah ada gempa kan. Nah, masa kemudian itu terus kemudian bergeser ke bintang utara ke apa? Bismillah saja. Walaupun udah miring kayak apa juga, kalau orangnya nggak percaya nggak percaya ya kan. Nah, karena kan alat sudah canggih. Oke betul, ya betul alat sudah canggih. Tapi kan kita punya keyakinan sudah diukur bahwa kita memang sudah menghadap. Di Jawa Tengah itu ada masjid, yang masjid itu sampai orang ingin betul-betul apa namanya bahwa sholat kita itu menghadap Ka'bah. Sampai ya namanya kiai sana itu orangnya walau-walau ya, ikhlas-ikhlas tanpa pamrih, nggak ada niatan ekonomi apa. Sampai ditujukan kalau kamu juga percaya bahwa kita di sholat menghadap Ka'bah, saya borongin ya sebenarnya, diborongin itu gentengnya, lihat tahu sana, ternyata menghadap Ka'bah. Seperti itu. Nah, jadi mustaqbil kiblat seperti itu. Jadi jangan kita yang dilihat itu, yang dilihat itu bukan ainul Ka'bahnya, tapi syafrohnya itu. Dan Ibnu Rusdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid itu membolehkan boleh sholat menghadapnya arahnya. Misalnya ini Ka'bah nih, kita ada di sana menghadap ke sana arahnya kan? Atau misalnya seperti ini, kita di sini, ini ke arahnya. Enggak kita harus di sini begini. Sementara kiblat Ka'bah itu cuma seberapa, masa kita harus lurus begitu terus kan? Nah inilah yang disebut dengan syafroh itu. Jelas kira-kira ya. Nah, tapi wayajuzu tarkul kiblati fi halataini. Boleh tidak menghadap kiblat kalau kita dalam keadaan syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu sangat genting, sangat menakutkan. Misalnya maaf, lagi ada peperangan, kita diancam kalau enggak ini mati. Kita mau sholat kemanapun kita menghadapnya itu boleh. Enggak harus musuh di sana misalnya, kita harus menghadap sana, mati enggak kira-kira? Mati. Ya, jadi kita menghadap apa nih? Kita lagi keadaan gawat misalnya. Atau misal pada penyakit yang sangat membahayakan, kita nggak bisa untuk menghadap ke kiblat, ya boleh itu. Jadi dibolehkan boleh itu. Yang kedua, pirohiyati. Ketika kita dalam kendaraan. Dan Nabi SAW pernah suatu saat beliau sholat itu menghadap kemana aja kendaraan itu berjalan. Dulu kan nggak ada mobil kan. Dulu adanya unta. Untanya kemanapun Rasul menghadapkan unta itu, Rasul itu sholat. Atau kita misalnya di perjalanan, lagi perjalanan kita mengarah ke Jawa. Sana itu arahnya apa? Timur kan? Jadi nggak usah kita begitu lagi sebelum sholat misalnya. Terus kita misalnya pakai kendaraan umum. Saya menghadap kiblat dulu. Nggak usah. Kita sholat di mana kendaraan itu melaju, ya. Kalau melajunya ke arah sana, ikutin aja. Gak usah balik saya mana kiblat, gak usah. Ya. Sedangkan lagi mencari di sana, kan dudukannya kan begini kan, masa harus orang saya nanti mau sholat. Nah itu boleh. Kenapa? Karena itu ya kata Nabi SAW, Inna yumkinukum an tusallu sholatan kamilatan lil khawfi wa lahu wasallu kama tayassara lakum syatan ala arjulikum rakibin ala dawabikum. Ketika kita dalam keadaan sholat ingin sempurna, sholat yang sempurna, karena kena takut ataupun yang lainnya, maka boleh sholat kama tayassara lakum, ya sebagaimana kemudahan kamu melakukan sholat
ketika kendaraan itu menghadapnya ke arah timur, kita mau sholat silakan menghadap ke timur. Ketika kendaraan itu lagi melaju ke arah selatan, silakan sholatnya ke arah selatan. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu Umar mengatakan mustaqbil qiblati aw mustaqbilaiha. Baik itu dia menghadap kepada kiblat ataupun selain daripada kiblat. Jadi kalau masuknya kepada timur atau selatan atau utara, ikuti saja. Dan ini pun berdasarkan sebuah hadis dari Bukhari, hadis ke-391 dari Jabir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjaha. Nah, ini Rasul SAW ketika dalam kendaraannya beliau sholat haitsu tawajjaha, dimanapun beliau menghadap disitulah Rasul sholat. Artinya kalau kendaraan itu onta itu lagi berlajunya ke timur, Rasul sholat menghadap ke sana, ke arah sana, ke arah sana. Nah, apalagi kalau ke arah kiblat. Nah, onta itu kita analogikan kepada kendaraan. Misalnya kita lagi naik pesawat, naik pesawat. Kan kita tidak tahu kan ya pesawat itu di atas kiblatnya mana gitu. Kalau kita dalam pesawat dari Indonesia ke Jeddah atau ke Madinah itu makan waktu 12 jam. 12 jam. Nah, kita kan di situ harus sholat itu. Ya, walaupun sholat kita jam dan kosor, menghadapnya kan tidak tahu. Maka ikutilah pesawat itu menghadap kemana, disitulah kita melakukan sholat. Jelas kira-kira ya. Rasulullah SAW dalam riwayat lain nahwal masyriqi, seperti ke arah timur misalnya, itu boleh. Misalnya kendaraan lagi melaju ke arah timur, boleh kita sholat ke arah timur. Gak usah, saya mau sholat dulu ya, di penumpang umum lagi, bentar sama menghadap kiblat, gak usah, ikuti saja. Fa'idha aradal fariyadata nazala fastaqbalal qiblata. Ini ada sebagian mengatakan ketika ingin melakukan sholat wajib, maka nazala fastaqbalal qiblat, turun dan menghadap ke kiblat. Nah, coba kita analisa. Ketika kita mau melaksanakan sholat fardu, berarti tadi itu sholat apa tuh? Sholat sunnah. Ya. Ataupun sholat fardu. Ketika orang itu mau melakukan sholat fardu, turun dulu baru menghadap kiblat. Perhatikan kira-kira ini memberatkan nggak? Kita lagi naik kendaraan umum nih, dari sini jam 11 mau ke Surabaya. Dari sini ke Surabaya dari jam 11. Ya, kemudian kita sampai Cirebon atau sampai Solo lah ya. Taruhlah jam 4 atau jam berapa jam dari sini ke Solo? Taruhlah 5 jam misalnya. Berarti kan jam 11 yang misalnya kan duhur enggak kan? Nah, kalau seandainya kita mau sholat sunnah di kendaraan boleh lakukan, tapi itu boleh kalau posisinya kita sholat seperti wajib kayak begitu, ya kita mau turun dulu, karena kalau mobil pribadi si wajar ya bisa turun kemudian sholat menghadap kiblat. Permasalahannya kalau kita naik umum, sementara masa kita pikir kalau mas mau sholat dulu, supir gak mungkin mau nanti satu orang kan. Nah, boleh kita di kendaraan atau kita laksanakan dengan sholat jamaah atau qashar. Saya mau tanya bapak-bapak sebelum yang lain saya bahas ini. Kira-kira paham nggak sih sholat jamaah dan qashar? Jangan-jangan masih belum paham. Jangan sampai begini. Saya kan dari sini jam 11 sampai sana jam 4. Udah nggak usah sholat duhur atau sholat duhur di kodok. Ya, di kodok misalnya. Nah, ini Islam memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, memberikan keringanan. Kalau kita dalam perjalanan, fa in khiftum rijalan aw rukbanan,
Atau ayatnya mengatakan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, kalau Anda masih dalam perjalanan, doroba itu arti sebenarnya adalah mukul. Tapi kan nggak mungkin wa idza darabtum fil ardi ketika Anda mukul bumi kayak apa tangannya. Ini kan, maka doroba bisa berarti jalan. Wa idza darabtum fil ardi ketika engkau dalam perjalanan, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqashar salat. Jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan berangkat dari sini jam 11, perkiraan sampai sana misalnya jam 5, ya sampai tempat tujuan, dan persyaratan jamaah itu ada syaratnya, ya ada syaratnya. Maka boleh untuk mengqashar atau menjamak. Jadi dua waktu digabung jadi satu. Itu namanya jamak atau qashar. Kalau dikerjakannya di waktu asar, maka itu namanya jamak takhir. Tapi kalau dikerjakannya di waktu duhur, tapi nggak mungkin kalau waktu duhur ya, karena berangkatnya jam 11, maka itu namanya jamak takdim. Atau misalnya mau dikosor, kalau kosor cukup 2 rakaat. Misalnya sholat duhurnya 2 rakaat, usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an ila asri jam'an wa qasran, kayak gitu. Cukup 2 rakaat. Setelah itu baru sholat asarnya, usolli fardhu asri raka'ataini ya majmu'an ila dhuhri mustaqbil berbeda. Ya itu seperti itu. Jadi kalau dilakukannya di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Kalau dilakukannya di waktu duhur, namanya jamak takdim. Jadi sebenarnya Islam itu hebat itu. Jadi nggak ada alasan nggak mau sholat nggak ada itu. Ketika dalam perjalanan kita lakukan seperti itu. Nah inilah disebut dengan jamak takdim atau jamak takhir atau qashar. Karena suatu saat kalau ibu-ibu bapak-bapak berangkat ke haji, itu pasti itu harus dilakukan itu. Kenapa? Ketika mau berangkat ke Arafah, itu kan tanggal 8 habis duhur. Nah, kita sudah mulai sholat duhur atau sholat asar di sana. Itu qashar 2 rakaat. Mau sholat maghrib isanya, karena nanti dari Arafah itu menuju ke Muzdalifah. Berarti maghrib sama isya dikosor juga 2 rakaat. Yang seharusnya 4 rakaat dan 3 rakaat cuma dikerjakan 2 rakaat. Kalaupun duhur ke asar yang harusnya 4 rakaat cukup dikerjakan dengan 2 rakaat. Apakah Islam itu tidak bijaksana? Jadi kalau orang mengatakan Islam, wah ketat ini, nggak ada Islam itu ketat, nggak ada. Islam itu sangat wise, sangat bijaksana. Ya, itu hebatnya Islam. Kita sholat gak mampu nih sholat mas misalnya nanti ada bahasa ada sebut. Jadi seperti itu. Ya. Paham kira-kira ya? Oke. Sekarang kita ke pasal yang kedua. Faslun ayat faslun. Pasal ini menjelaskan tentang wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Pasal ini menjelaskan tentang rukun sholat. Jadi dalam sholat itu ada rukun, ada syarat. Ulangi ya, ada rukun, ada syarat. Kalau orang haji, beda lagi. Ada rukun haji, ada syarat haji, ada wajib haji. Nah, kalau di sini nggak ada wajib sholat, ya, nggak ada wajib sholat. Jadi kalau haji itu ada rukun haji, ada syarat haji, ada wajib haji. Apa bedanya antara rukun haji dengan wajib haji? Kalau rukun haji itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Sementara wajib haji itu sesuatu yang harus dilakukan, tapi kalaupun tidak dilakukan, tetap hajinya sah, tapi dia harus bayar dam. Itu bedanya. Kalau sholat kan nggak ada kan, wah kamu syaratnya kurang, bayar dam, nggak ada ceritanya. Nah itu.
Jadi rukun itu sesuatu yang memang fondasi, yang sesuatu itu belum dilaksanakan itu harus ada dilaksanakan. Itu rukun. Misal kita mau sholat, ya itu harus rukunnya harus ada, fondasinya itu harus ada. Apa fondasinya itu? Ada 18. Yang pertama an-niyah, niat. Ketika kita mau sholat, ya kita niatkan dulu. Ya, makanya ini maaf ya, ada yang mengatakan begini. Saya mau sholat dulu, udah niat di rumah. Begitu sampai sini langsung gini aja. Ada nggak gini kayak gitu? Ada ya? Atau begitu sampai rumah udah aja langsung gitu. Allahu Akbar. Kalau Allah Akbarnya kayak gini sendirian, ini ya Allah. Gak niat lagi. Ditanya apa udah niat? Kan saya udah niat dari rumah. Saya lagi niat dari rumah. Saya tanya, Anda niat dari rumah ke sini, itu ada nggak perbuatan atau ucapan yang dilakukan? Ketemu sama orang, assalamualaikum, ini niatnya batal. Coba. Maka niat itu adalah muqtaronan bil fi'li, dunia. Sesuatu yang harus bersamaan dengan perbuatan, itu namanya niat. Jadi ketika kita Allah, artinya itu sudah gitu ya. Begitu Allah artinya usolli, artinya begitu ta'ala itu niat namanya itu. Jadi kullu syai'in muqtaranun bil fi'li, setiap sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan itu. Jadi kalau sholatnya di rumah, sudah sholat belum? Boro-boro kan? Iya, makanya harus dilakukan ketika bersamaan dengan sesuatu itu dilakukan. Itulah niat. Jadi jangan saya mau niat kok. Dan juga kan ini kita sholat duhur. Ya Allah juga Maha tahu gitu kan. Udah, yang jelas saya sholat duhur. Nah makanya ada takyid itu di situ ada takyid itu dijelaskan di situ. Nah itulah namanya niat. Dan niat itu merupakan sebuah fondasi. Seseorang melakukan sesuatu itu harus didasari dengan niat. Dan itu harus ditentukan, niat itu harus ditentukan. Tadi ketika niat itu adalah muqtaranun bil fi'li, sesuatu yang dilakukan berdasarkan sesuai dengan perbuatan, dengan kelakuan. Berarti ketika kita sudah mau melakukan sholat, sudah usolli dalam hatinya, itu sudah berniat. Dan itu harus bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Enggak sholat niatnya di rumah, sholatnya di sini. Nah, ini nggak bisa seperti itu, ya. Walaupun Allah Maha tahu pasti, betul nggak? Iya, orang nggak sholat aja tahu, Allah tahu. Ini Allah tahu, orang nggak sholat aja tahu. Ya, jadi seperti itu, ya. Kemudian ketika kita dalam keadaan sholat, antara takbiratul ihram dengan kita niat itu harus sama. Ya, kan karena niat itu adalah sebuah fondasi dasar seseorang menentukan apakah itu dia lagi melakukan sesuatu atau tidak. Maka ketika niat itu ada sesuatu tertentu yang dilakukan. Ketika sesuatu itu dilakukan, maka itu sebagai sebuah fondasi kita dalam keadaan sholat itu harus dengan ikhlas. Ketika kita niatnya di rumah, sampai sini ketemu sama orang teman ngobrol, ada nggak sih kira-kira keikhlasannya? Bisa jadi hilang keikhlasannya. Tapi ketika sudah dari sini, sudah bagaimana tanggalkan semuanya, tinggalkan semuanya. Yang saya hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Niat bismillahirrahmanirrahim, usolli. Dan niat itu sama, usolli ketika Allahu Akbar. Begitu ta'ala. Dan ininya itu sudah begini. Bersamaan nih takbirnya itu. Jangan begini. Ininya sudah kayak begini, baru Allahu Akbar. Dasar itu, ya. Jadi harus bareng. Allah. Ini artinya lagi niat ya. Allahu Akbar. Enggak begini. Allahu Akbar. Ini sudah begini, baru Allahu Akbar. Jangan. Nah ini ilmu penting ini. Karena ada kadang orang sholat begitu udah sampai ini udah begini baru Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Nah ini
ilmu, makanya penting ngaji di sini, penting ngaji supaya cocok tuh. Inilah kan kayak gini-gini kan pendapat Allah sama usul itu ada nggak sih hadisnya? Nah itulah fungsinya kita belajar hadis dalam ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, monggo Jumat, Sabtu datang untuk keyakinan ketauhidan kita. Itulah belajar tauhid. Untuk supaya kita tahu dalil-dalil tentang kita sholat, itulah ada kitabnya Bulughul Maram tiap hari Sabtu pagi. Nah kitab ini kitab fikih berdasarkan kitab-kitab salaf yang ada dikombinasi dengan hadis dan dengan dalil-dalil. Jadi niat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk atau hanya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Ya, dengan cara ikhlas, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Mawardi wal ikhlasu fi kalamihim an-niyatu. Ikhlas dalam hal ini mukhlishina lahuddin itu adalah niat. Maka niatlah yang menentukan pahala orang itu, menentukan sebuah amal. Maka niat itu adalah identitas. Kenapa? Karena orang tanpa niat tidak memiliki tujuan, tidak memiliki identitas. Tapi kalau orang itu sudah berniat segala sesuatunya, sudah identitasnya sudah jelas. Saya mau sholat zuhur, saya mau sholat ini, saya mau beramal ini, saya mau ini. Itu sudah jelas. Makanya kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Ada orang mencari dunia, akhirat bukan urusannya. Mencari dunia kan. Tapi kita niatkan untuk niat akhirat. Saya mencari dunia ini untuk nafkahin anak istri, untuk menyekolahin anak istri. Ya, itu sekolah ada nggak istri sekolah? Ya, ada istri sekolah. Yang belum punya istri jangan tertawa. Ya, dan lain sebagainya. Saya niatkan untuk ini. Walaupun itu urusannya duniawi, itu sudah dihitung urusan akhirat. Kenapa? Karena bihusnin niyati, karena bagusnya niat untuk urusan akhirat. Ada orang urusan akhirat, tapi karena urusan niatnya duniawi, termasuk duniawi di nilainya. Contoh, maaf bukan saya ya. Ada orang kalau tujuannya itu untuk amplop, itu yang didapat urusan dunia. Gak dihitung urusan akhirat. Kalau hanya untuk sebatas maaf, diberi sesuatu yang materi, hanya itu yang dapatin dunia. Padahal itu ngaji, ya kan? Jadi belum tentu urusan akhirat itu dihitung sebagai urusan dunia atau sebagai urusan akhirat. Bisa jadi urusan dunia dihitung oleh Allah karena niatnya untuk urusan akhirat, itulah menjadi akhirat. Tapi urusan akhirat dengan niatnya adalah untuk mencari duniawi, maka itu dihitung adalah dunia, maka akhiratnya jauh. Maka kata Allah, siapa orang yang menginginkan urusan dunia, aku akan berikan urusan dunia. Wa ma lahu bil akhirati min nasib. Tetapi jadi akhirat tidak ada bagiannya. Tapi kalau orang itu dia menginginkan dan mengharapkan tujuan akhirat, aku akan kasih dunianya, dan juga di akhirat nanti dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pilih yang mana tuh? Yang pilih akhirat, ya. Pilih akhirat, tujuan akhirat. Ngaji kayak begini, tujuan akhirat enggak? Akhirat. Dapat minum kan? Diingat. Ya, jadi seperti itu. Niat itu merupakan sebuah identitas. Karena orang tanpa niat itu tidak ada amal, tidak dinilai. Oh ini amal ini. Maka ketika bapak-bapak berangkat kerja atau mau kerja atau mau sesuatu, misalnya kerja bakti itu urusan dunia apa ya? Dunia kan. Tapi tujuan kita bekerja bakti untuk misalnya
kebersihan, untuk menghilangkan misalnya wabah-wabah, atau untuk saluran ini supaya baik. Ini kan mendapatkan sebuah kebaikan kan, artinya nggak kumuh, nggak ini. Itu niatnya karena tujuan akhirat, maka kerja baktinya dihitung urusan akhirat. Bapak-bapak dipercaya misalnya jadi presiden, niatnya saya ingin nyalon presiden, niat ingin memperbaiki masyarakat, supaya ingin memperbaiki, meningkatkan keagamaan, ingin memperbaiki dan menghilangkan misalnya kemaksiatan. Dihitunglah tujuan akhirat. Tapi kalau menjadi presiden hanya saya jadi presiden ingin berkuasa. Kalau udah berkuasa duitnya banyak, kalau sudah duitnya banyak orang mau diambil aja gampang. Itu tujuannya dunia. Nyumbang bikin apa? Bagus gak nyumbang? Sedekah bagus gak? Bikin masjid, bikin apa? Tapi tujuannya apa? Saya bikin ini supaya ini ciri bahwa ini saya bikin, misalnya, atau karena saya termasuk penyumbang yang besar. Nyumbangnya bagus gak? Tapi kalau tujuannya untuk umum seperti itu, kira-kira dihitung akhirat atau dunia? Nol di akhiratnya, nggak ada, dan lain sebagainya lah. Jadi bisa diaplikasikan di analogi yang lain. Maka niat itu merupakan sebuah identitas, ya. Niat itu merupakan sebuah ciri seseorang melakukan sebuah amal perbuatan. Tanpa niat, maka itu sulit untuk dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang bernilai. Yang kedua, satu niat ya. Jadi niat itu barang. Gimana usolli? Gimana kalau saya nggak bisa? Kan ada gitu ya. Saya nggak bisa barang begitu. Minimal dalam hati sudah niat. Allahu Akbar. Artinya tuh ini supaya apa coba? Supaya kita ini benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya kita. Dan satu yang kedua, menghilangkan ketika kita niat itu hal-hal yang masih ada kaitan-kaitan, ada sambutan-sambutan, ada bayangan-bayangan dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan ketika Allah. Sulit gak? Sulit ya. Perlu latihan. Nah, begitu pun bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu, niat itu ketika wudhu. Maaf ya, ada orang wudhu begini, baru nawaitul wudhu atau nawaitul wudhu ala qadasi. Baru ketika nawaitul wudhu atau nawaitul wudhu, bahkan itu sudah lupa. Seperti itu. Nah, itulah niat itu fi'lu kulli syai'in muqtarun bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan. Kira-kira paham ya? Nah, jadi mulai ini inilah pentingnya kita belajar. Jadi untuk memperbaiki minimal ya buat diri, juga buat orang lain, buat kita. Kita mengaji ini buat siapa? Buat kita. Kalau kita sudah bisa masih ingat, syukur-syukur bisa membaca ini, kasihkan kepada yang lain. Rukun pondasinya sholat ada berapa? 18. Satu, Niat. Ulang. Sholat, tapi tanya rukun sholat ada berapa? Tidak tahu. Dan mungkin ini bisa jadi kita yang terjadi kayak begini, ya. Atau nggak usah ngaku lah, pokoknya dalam hati saya, oh iya ya saya baru sadar nih sekarang. Ya, padahal sholat sudah sering dilakukan kan? Sering dilakukan, tapi kadang kita tanya, rukun sholat berapa? Nggak tahu. Terus gimana caranya niat? Nggak tahu ya, berarti saya niat aja. Ya, jadi niat itu harus jelas, sehingga nggak bingung kita mau sholat apa nih. Ya, makanya dengan niat itu insya Allah nggak salah alamat. Kenapa orang sampai salah alamat? Karena gak ada niat. Makanya alamatnya palsu. Gitu. Karena salah alamat. Saya yakin kalau niat mau nganterin barang ini ke satu tempat, jadi jelas niatnya.
gak bakal kesasar, ya. Karena kesasar karena salah niat atau niatnya palsu, maka alamatnya palsu. Kemana sampai suaminya itu cariin mana suaminya kan istri suami udah ketemu. Coba kalau udah ketemu gak mungkin bahasanya kemana ya. Jadi satunya. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati. Al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri dalam keadaan mampu. Ya, jadi satu niat. Yang kedua, berdiri dalam keadaan mampu. Jadi sholat kalau kita dalam keadaan mampu harus berdiri. Ya, gak bisa duduk, gak boleh duduk. Ya, berdiri. Misalnya sholat zuhur, kita berdiri. Dan Nabi selalu melakukan seperti itu. Bahkan ada salah seorang sahabat yang dia punya penyakit. Ya Rasul, saya nggak bisa sholat berdiri. Apa kata Rasul? Kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Jadi sholat itu sebagai rukun itu ya berdiri kalau mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, duduk. Kalau duduk tidak mampu berdiri, berbaring atau mutajia atau apa namanya, sisi kayak gini apa namanya, miring. Kalau miring juga nggak bisa, misalnya apa namanya, terlentang, ya mutajia kemudian terlentang. Nah, kalaupun terlentang nggak bisa, pakai isyarat. Ya, matanya kedip-kedip aja, gak apa-apa. Kalau pakai isyarat pun gak bisa, disolatin. Jadi kalau ada orang yang mampu berdiri gak mau sholat, cepet-cepet disolatin. Itu sudah tanda-tanda gitu. Ya, itu tanda-tanda orang gak mau sholat. Ini orang gagah gak apa, gak mau sholat. Sholatin aja bareng-bareng. Ya, nanti. Tapi kalau ada ibu-ibu ya, bapak-bapaknya malas sholat subuh, ya malas bangun, tapi terus ini sih alhamdulillah ini udah inilah sana. Gak mau sholat, udah aja gelar sejadah bareng-bareng sama istri sama anak, usolli ala hadzal mayyit, udah beres. Insya Allah bangun. Jadi ini seperti itu ya. Jadi sholat itu seperti itu. Kenapa? Ajaran Islam itu sekali lagi tidak memaksa, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan seseorang kecuali dengan kemampuan orang tersebut. Dalam hal apapun, itulah hebatnya ajaran Allah, ajaran Islam. Kita gak mampu misalnya untuk melakukan sholat berdiri, boleh duduk. Kita misalnya dalam puasa ada halangan dari perjalanan. Kalau kita berjalan dari sini ke Surabaya, memberatkan, boleh nggak puasa? Boleh. Kita batal puasanya, makan boleh, tapi nanti diganti. Ya. Dalam Islam banyak kemudahan-kemudahan sebenarnya. Jadi aturan ajaran Islam yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu pada dasarnya tidak memberatkan buat umat, tidak memberatkan buat umat. Silakan mana ajaran Islam yang berat? Gak ada yang berat. Ya. Haji itu bagi yang mampu. Ya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu, istita'ah. Nah, maka istita'ah itu apa persyaratannya? Macam-macam. Ada istita'ah dalam perjalanannya, aman perjalanannya, mampu biayanya, termasuk kesehatannya. Yang istita'ah. Kalau di sana misalnya menerapkan protokol kesehatan yang begitu berat, berarti tidak istita'ah untuk kesehatannya, maka diundur hajinya, kan gitu. Ya, maka tahun ini nggak tahu nih, ada dua kemungkinan di tahun ini. Kalau tahun kemarin 2020 kan jelas kan nggak ada ya. Di tahun ini kalau misalnya berlaku lagi seperti ini, bisa jadi cuma 50%.
yang berangkat. Dan sudah berangkat pun di situ 50%, nanti di sana disuap selama 14 hari. Jadi belum haji dulu tuh. Berarti berapa lama coba? Maka itu, masya Allah, belum nanti di sini orang begitu mau berangkat itu disuap dulu sebelumnya. Nanti di embarkasi diperiksa suratnya, surat tentang swabnya. Kalau oke, di embarkasi di ini dulu, karantina dulu. Berat kan kita ya? Berat. Nah, itulah berarti tidak istiqomah. Nah, begitu pun dalam masalah sholat. Ya, itu Islam itu subhanallah sangat mudah ya. Tetapi juga jangan dimudah-mudahkan. Ini ada karena Islam itu kota mudah, memberikan peluang peringanan. Ini diringan-ringankan. Kamu kenapa nggak sholat? Aduh, saya perutnya sakit. Baru sakit nggak? Kan Islam nggak ini. Kenapa kamu nggak sholat? Saya juga punya duit. Itu bukan ya, bukan yang kudus syar'i, ya itu yang diberikan keberatan. Masa gara-gara nggak punya duit nggak sholat? Jadi kan ini apa kaitannya sholat dengan nggak punya duit kan gitu? Kalau sholat dengan perjalanan ada kaitannya, ada korelasinya. Ketika itu orang berjalan, perjalanan itu kan makan waktu, dan itu kan sesuatu yang sangat boleh dikatakan menyulitkan. Kita berjalan jauh, naik kendaraan umum, masa supirnya stop dulu bang, maaf ya, saya mau sholat dulu. Emangnya supir ngajarin satu orang, iya kan? Nah, seperti itu makanya bolehkan rusuk. Jadi yang kedua adalah wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri selagi dia mampu. Kalau dia tidak mampu, qa'iman, ya bahkan kalau yusolli fi'il jadi saya begini nih, masih enggak juga betul ya, terlentangan dia bisa pakai isyarat, dia bisa pakai isyarat hati, gunakan hati. Ya. Nah ini itu hebatnya Islam. Maka kalau orang sudah masuk Islam, ya sudah lakukan sesuai kemampuan, dan itu jangan dibuat kuat, ada dasarnya. Gitu. Ya, saya kira dua dulu, insyaallah nanti lanjutkan rukun-rukun yang lain. Barangkali ada pertanyaan, monggo tanyakan, karena ini sangat penting menyangkut ibadah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ya tidak ada halangan, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Ayo kita belajar. Kita adanya COVID ini juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Waktu luang yang Allah berikan kepada kita untuk lebih banyak beribadah. Kenapa? Belum tentu dulu lagi banyak kerjaan, bapak-bapak ibu bisa kayak begini, ya kan? Nah, dengan adanya seperti ini bisa gunakan buat mencari ilmu, buat cari ilmu. Saya yakin, mohon maaf, kalau bapak ibu rajin aja di At-Taqwa ini, semua ada gitu. Mau belajar bimbingnya ada. Mau belajar tasawufnya ada, kita belajar. Mau belajar tafsir Quran ada. Mau belajar hadis ada. Mau belajar tauhid ada. Tapi kan kalau saya misalnya mau belajar ngajari bapak-bapak kitab alat, mau sorok, otaknya kan kayaknya nggak mungkin kuat gitu. Ya kan, suruh ngapalin fiil, fa'il, praktis itu memang ya buat bapak-bapak ibu yang ini mah ya itu beda dengan misalnya yang masih mahasiswa atau masih muda, otaknya masih merang, dan itu buat mengkaji. Dan itulah Allah masing-masing. Allah titipkan ilmu kepada orang ini, titipkan ilmu kepada orang ini. Bisa jadi ketika Allah titipkan ilmu kepada bapak-bapak, Allah mudahkan. Wa may yuridillahu khairan yuwaffiqhu fid-din. Siapa yang menginginkan kemudahan kebaikan, Allah akan memberikan jalan pemahaman pada orang itu. Subhanallah. Ini kan adanya bapak-bapak ngaji ini kan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuasaan Allah memberikan peluang adanya corona ini, belum tentu bisa ngaji kayak begini, betul kan? Inilah peluang, maka jangan sia-siakan. Belum tentu tahun yang akan datang bisa seperti ini.
bisa ngaji di pagi hari, belum tentu, ya kan? Nah, ini modal dasar kita, gunakan peluang ini. Ayo belajar ngaji, kita masih ada waktu. Tahun depan atau 2 tahun yang akan datang belum tentu. Nah, kalau tahun ini kita ngaji, kita bisa dapat ilmu begini, kita amalkan dalam sebuah hari. Begitu 2 tahun nggak kayak begini, terus continue istiqomah, maka sudah berjalan. Ya, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Senang tanya jawab. Jadi belajar itu begitu. Jangan belajar maju dulu, udah selesai. Itu sama dengan orang mendoktrin. Ya, mendoktrinnya begitu. Tidak memberikan kesempatan orang untuk belajar, untuk bertanya. Itu. Nah, kalau kita seperti ini, silakan tanyakan. Jangan malu-malu. Malu bertanya sesat. Banyak bertanya, malu-maluin. Tapi nggak apa-apa. Ya, harus kritis. Jangan menerima begitu saja. Harus kritis. Kalau memang harus begini, silakan. Saya lebih senang lebih senang ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Tapi kenapa di sini pertama itu niat? Kita sholat itu berdiri dulu, atau yang nggak mampu duduk dulu, baru niat. Kenapa posisi berdiri atau duduknya itu setelah niat? Karena niat itu merupakan sebuah fondasi awal. Saya dan duduk kan, terus saya berdiri. Sholat nggak kira-kira? Sholat nggak saya? Enggak kan? Nah, ketika saya dari duduk kemudian saya berdiri, di situ saya niat, itulah merupakan esensi fondasi. Saya duduk, kemudian saya berdiri, belum tentu sebut dengan sholat, ya kan? Bisa jadi karena capek duduk terus, ya kan? Nah, atau misalnya kita habis tidur, bangun tidur, habis bangun tidur kita berdiri kan? Terus itu dikatakan sholat nggak? Belum dikatakan sholat. Maka pintu pertama untuk membuka itu adalah niat. Karena tidak semua orang yang berdiri itu disebut dengan sholat, ya kan? Belum tentu disebut dengan sholat. Maka itu niat yang pertama dihitung. Karena orang bisa saja dia berdiri tapi tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena tidak niat untuk sholat. Maka niat itu fondasi pertama, niat dulu. Ya orang semua kan pasti berdiri kan, nggak mungkin kan nggak berdiri. Nah, tapi niat itulah yang merupakan esensi dari sebuah perbuatan. Ketika sudah melakukan niat, disitulah dihitung bahwa orang itu sholat. Karena tidak setiap orang berdiri itu adalah untuk sholat. Seperti itu. Maka niat dulu, ya walaupun memang berdirinya sudah, ya, tapi niat itulah yang esensi. Bagus, Haji. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Isam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus. Ya. Ini yang kadang-kadang diperselisihkan. Apa diperselisihkannya? Niat itu apakah harus dengan pakai usoli, ya kan? Atau saat niat isun ingin sembahyang fardu zuhur misalnya dengan rakaat ini 4 rakaat karena Allah Taala misalnya, karena Allah Taala bukan Taala lagi Taala gitu. Niat itu yang bagus itu adalah pakai bahasa Arab. Tapi kalau seandainya nggak mampu, ya silakan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Nah sekarang saya tanya, kalau ada orang misalnya baru masuk Islam, nggak tahu niat, dia dari orang Inggris misalnya, maka pakai bahasa Inggris sudah jadi masalah. Ya itu niat itu tidak harus ditentukan, tapi yang lebih bagus adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Usolli fardu. Kalau udah nggak bisa pakai bahasa Jawa, yang nggak paham. Makanya orang-orang Jawa dulu, kita ya orang-orang tua kita dulu, karena nggak bisa pakai bahasa Arab, makanya Jawa. Ya, niat pulau ngakoni sholat
Nah itu. Ya. Tapi yang lebih baik kita menggunakan usolli, walaupun ada orang yang mempermasalahkan dia monggo saja, karena itu niat itu nggak menjadi esensi, harus pakai bahasa Arab. Gitu. Tapi yang lebih bagus ya pakai bahasa Arab. Kalau makanya dari kecil anak kita diajarin bagaimana cara sholat. Gitu. Allah Maha tahu pasti kita mau sholat ini niatnya pakai bahasa Jawa juga gak apa-apa. Kecuali nanti bahasa takbir. Takbir itu kan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, ya. Semuanya takbir itu pakai bahasa Arab. Gak bisa misalnya orang Padang, nama orang Padang, Allah nan badang, ya. Allah yang maha besar. Orang Sunda misalnya Allah nu ageng, nggak bisa. Orang Jawanya Allah gede banget, ya nggak semuanya takbir itu makanya Allah. Pertanyaannya kenapa ketika takbir harus pakai bahasa sama? Ya kan gitu kan? Nanti kita dengarkan kajian berikutnya. Ini hebatnya fikih itu begitu. Jadi ini ya fikih itu ya. Itu adalah sebuah produk pemikiran manusia. Mulai lagi, fikih itu adalah sebuah produk pemikiran manusia yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi fikih. Itulah disebut dengan usul fikih. Kenapa ini bisa wajib? Kenapa ini bisa haram? Kenapa ini bisa sunnah, bisa makruh? Kenapa ini sah? Kenapa ini boleh? Itu setelah hasil daripada pemikiran manusia yang menggunakan metodologi ya istinbat hukum, maka menghasilkan produknya itu namanya fikih. Karena itu produk manusia, hasil pemikiran manusia, dalam mencari metodologi itu berbeda-beda, maka satu ulama dengan ulama lain itu berbeda-beda. Saya ulangi, karena fikih itu adalah produk pemikiran manusia yang dihasilkan melalui metodologi yang berbeda antara satu ulama dengan ulama lain, maka hasilnya pun bisa berbeda. Jelas ya kira? Saya kasih contoh. Saya mau ke Cirebon, saya mau ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta. Saya sementara tinggalnya di Jogja atau di Semarang. Boleh nggak kita lewatnya ke Bandung? Lewat Bandung terus sampai ke Jombor, sampai ke Jakarta kan? Ada orang saya nggak mau lewat itu, saya mau lewat Pantura, Cirebon terus itu Maju, Subang, Karawang, Bekasi, nyampe nggak ke Jakarta? Ada orang karena ini sudah zaman tol, saya mah nggak mau pusing-pusing maunya lewat tol aja Cipali terus nyampe nggak? Tiga-tiganya nyampe. Tiga-tiganya nyampe, cuman jalannya berbeda. Yang ini lewat ini lewat ini, ini lewat ini. Tapi tujuannya sama. Begitupun ketika para ulama menyusun sebuah hukum, mereka beda-beda jalannya. Ada yang jalannya lewat sini, ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Tujuannya sama, yaitu untuk kemaslahatan umat. Lima solidil umat, untuk kemaslahatan umat, supaya umat mau melakukan syariat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hebat itu. Ini nanti kita sedikit belajar usul fikihnya ya. Kalau fikihnya udah, kalau ini memang ya kita ini belajar ini. Ibaratnya belajar yang sudah menunya sudah jadi. Bapak datang ke Padang, nasi Padang. Beli Padang dong. Ya. Dapat nasi Padang kan? Pernah nggak Bapak nanya, ini nasi Padang ini cara bikinnya kayak apa ya? Bumbunya apa ya? Gitu kan? Pakai lada nggak ya? Kok bisa banyak ininya apa sambalnya? Tapi kok nggak pedes sih? Kan nggak tanya begitu kan? Yang penting saya datang ke Padang, saya dapat nasi Padang, ya kan? Saya datang ke warteg, yang penting saya dapat warteg. Nggak nanya ini warteg ini bumbunya apa ya? Ini bumbunya apa ya? Enggak. Nah kita sekarang kan belajar ini
barang yang sudah jadi dipaparkan. Ini Pak menunya nih, sudah jadi barang kita. Nah, ulama-ulama yang marah kitab inilah yang meraciknya. Bayangkan, kira-kira berat nggak meracik kayak begitu? Berat. Makanya yang bagian meracik itu yang berat-berat dan pahalanya juga sangat berat. Kita ini harus senang sebenarnya. Kenapa? Karena kita tinggal makan, ya kan? Tinggal makan. Makan itu ada yang nyobain nggak? Ibu makan di warung Padang. Apakah begitu pesen langsung ada di meja nggak? Nggak ada kan? Ada yang nganternya kan? Ada yang nganternya. Oh, ini nasinya. Nah, ibaratnya begini Pak, yang nganter menu itu ke bapak di nasi Padang itu lagi duduk di meja, itu saya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ibu-ibu tinggal makan nasi Padangnya. Nah, saya itu mengantarkan yang sudah diracik oleh mereka. Mereka yang meraciknya dengan ilmunya, bumbunya ini saya suguhkan. Nih Pak, ini saya nyuguhin nih. Ya pelayan, maka saya tuh pelayan nih. Ya, bapak-bapak itu udah tinggal nikmat tuh, tinggal makan. Gitu, ibaratnya tinggal makan. Maka saya sebagai pelayan. Kalau saya sebagai pelayan, harus baik nggak ibu? Harus baik, harus ikhlas nggak? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nyuguhin banting, makan tuh, gitu. Kira-kira kita dipecat nggak sama yang punya ini yang rajin? Dipecat kan? Maka harus dengan ikhlas kasihkan. Nggak usah mikirin bayaran. Karena yang udah dibayar oleh majikan kan, oleh yang punya warung Padang kan. Nah, saya menyuguhkan udah dibayar oleh Allah. Kenapa kita mesti dan itu nggak usah, sudah dibayar oleh Allah. Bayar dengan cara apa? Tidak tahu dengan cara Allah yang bayar. Nah, itu esensi itu. Kan, masya Allah kalau kita belajar kayak begini, ini masya Allah semakin itu. Jadi ketika kita belajar apapun, berarti harus ada yang ngajari. Yang ngajari itu yang menjadi teladan, menjadi pelayan. Maka saya sebagai pelayan, yang melayani, gitu, melayani menu-menu yang bapak-bapak ini. Nah, ini kebetulan menunya satu nih, ya menunya satu, ya menunya satu, yaitu menu Padang. Artinya apa? Kitab ini dikarang oleh ulama yang Syafi'iyah, gitu. Nah, saya menyadari bahwa melayani ini begini. Gitu, jelas ya? Jadi saya sebagai pelayan melayani, jadi nggak dilayani, enggak. Karena itu mestinya ya maaf, orang yang diberi amanah oleh Allah ilmu, orang yang diberi oleh Allah SWT, maaf ya, bisa mengaji, bisa menyampaikan, itu adalah pelayan Allah sebenarnya. Kalau pelayan Allah, berarti kita nggak usah butuh pelayan manusia, karena kita sudah jadi pelayan Allah. Udah, kalau Allah sudah menganggap saya pelayan, kira-kira saya dilayani oleh Allah? Jamin Allah. Ya, melayani dilayani kan? Kalau Allah sudah melayani kita karena kita bagus melayani hamba Allah, itu kira-kira kalau kita minta pada Allah dikasih? Sebagaimana ibu minta pelayanan ke saya nggak mau ini pedesan ganti, kasih nggak? Kalau saya kasih makan aja itu, udah dikasih juga, kira-kira gimana? Nah, inilah filosofinya kita belajar dan mengajar kita seperti itu. Jelas kira-kira ya? Jelas. Ya. Terus kita pupuk seperti itu supaya apa? Ada kesadaran bahwa kita ini belajar itu dari paksa. Kita ini melayani umat agar umat itu senang, nyaman, tenang untuk ibadah, untuk mencari ilmu. Jadi nggak mikir lagi, saya mau ngaji ini nanti dikasih komoditi biaya apa ya? Nggak ada lagi kayak gitu. Saya mau ngaji, nanti apa saya khawatir dimintain, asa khawatir nanti bayar ininya mahal ini itu. Hilangkan sifat kayak itu, karena kita ini adalah pelayan. Ingat, kita ini adalah saya sebagai pelayan.
Gak usah minta layanan dari orang, karena Allah sudah melayani kita. Masya Allah, mudah-mudahan ya diterima ibadah kita semua. Ibadah kita, saya sebagai pelayan, ibu dan bapak saya melayani ibu bapak, ibu bapaknya yang ikhlas, ya. Sebagai pelayan juga harus ikhlas. Kalau dua-duanya ikhlas, makannya enak gak? Nambah. Saya ulang lagi. Pelayannya ikhlas. Ibu minta apa bang? Minta ini. Kirim. Bang, gantilah, jangan ini. Kasihkan. Terus ibunya ikhlas. Enak. Makannya enak gak? Nah, Kalau makannya enak, dinikmati gak? Ya Allah, enak udah makan dulu. Kok tumben saya makannya enak? Biasanya gak saya enak begini makan. Nambah gak kira-kira? Nambah. Pasti. Iya, makanya perlu tambahan. Gitu, jangan cuma malam Senin. Oh, tambahkan makannya. Gitu. Masya Allah. Udah ya? Gitu dulu ya. Udah ada hikmahnya, ada manfaatnya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.